Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayan Dwi Tasari, NIM 2520140 dari kelas PTIK 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, langsung saja, apa itu pengertian dari rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak adalah perangkat yang digunakan untuk memproses informasi. Nah, adapun tujuan dari rekayasa perangkat lunak terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu tak beda dengan bidang rekayasa yang lainnya. Adapun tujuan khususnya itu yang pertama memperoleh biaya perangkat lunak yang rendah. Yang kedua yaitu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak yang bekerja di berbagai jenis platform. Yang keempat yaitu menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Nah, kemudian adapun komponen-komponen dari rekayasa perangkat lunak dalam mengembangkan perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini di mana tahap awal dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, maksudnya di sini tahap awal di sini itu di mana tahap awal kita yaitu mencari kebutuhan terlebih dahulu, kebutuhan apa-apa aja yang dibutuhkan dalam perangkat lunak. Nah, yang kedua yaitu perancang sistem. Nah, setelah analisis kebutuhan sudah mengetahui kebutuhan dari perangkat lunak. Nah, yang kedua yaitu perancang sistem, di mana perangkat lunak direncanakan secara rinci, melibatkan merancang arsitektur sistem. Nah, yang ketiga yaitu implementasi, di mana implementasi di sini disebut dengan pengembangan. Pada tahap ketiga ini kita mengembangkan perangkat lunak, melibatkan pengkodean pada perangkat lunak. Nah, yang keempat yaitu pengujian. Pada tahap pengujian ini setelah melakukan tahap pengembangan dari sebuah perangkat lunak sudah dikembangkan, lalu setelah itu ada tahap pengujian, di mana tahap pengujian ini memastikan bahwa perangkat lunak sudah benar dan sudah berfungsi, apakah sudah berfungsi memenuhi kebutuhan ataupun persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu pemeliharaan di sini itu setelah perangkat lunak dirilis, maka pemeliharaan diperlukan untuk memperbaiki untuk mengatasi masalah keamanan, meningkatkan kinerja dan mempermudah dan memperkenalkan fitur baru pada perangkat lunak. Nah, yang kemudian ada manajemen konfigurasi, melibatkan kontrol versi perangkat lunak, yaitu manajemen perubahan dan manajemen dokumentasi. Kemudian ada manajemen proyek. Di sini pada komponen ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dari suatu proyek yang dikembangkan, pada pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan. Jadi tahap inilah setelah tahap manajemen dari sebuah proyek di sini, barulah perangkat lunak bisa dikatakan bisa digunakan dan dikembangkan dengan komponen-komponen yang dilakukan.
Kemudian ada manfaat dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dari perangkat lunak. Maksudnya di sini kualitas itu meningkatkan kualitas atau apakah kualitasnya sudah sudah baik atau tidaknya dari suatu perangkat lunak. Yang kedua yaitu mengurangi biaya dan waktu dalam pengembangan, yaitu di mana biaya dan waktu terlibat dalam yaitu efisiensinya perangkat lunak yang dilakukan untuk yang dapat mengurangi biaya dan waktu yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitasnya. Kemudian memfasilitas pemeliharaan dan peningkatan dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian mengurangi risiko kesalahan. Adapun jenis dari rekayasa perangkat lunak, yang pertama itu rekayasa perangkat lunak berbasis waterfall. Di sini menggunakan waterfall sebagai menggunakan metode waterfall sebagai pengembang dalam perangkat lunak. Di sini tahap pengembangan ini seperti analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan dilakukan secara berurutan. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak berbasis model, melibatkan menggunakan model yang terstruktur untuk merancang sebuah perangkat lunak. Nah, yang ketiga itu rekayasa perangkat lunak berbasis agile, melibatkan pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental dengan berfokus pada kolaborasi tim atau dilakukan secara bersama atau berkelompok untuk dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak berbasis prototyping. Nah, pada proses ini melibatkan pembuatan perangkat lunak awal yang dapat diuji oleh pengguna atau pemangku yang berkepentingan. Nah, kemudian rekayasa perangkat lunak berbasis komponen, melibatkan pengembangan dengan menggunakan komponen yang digunakan kembali dan dikostumisasi. Hal ini memungkinkan pengembangan yang lebih efisien dan mempercepat waktu dalam penyelesaian perangkat lunak. Lalu yang terakhir yaitu rekayasa perangkat lunak berbasis cloud. Di sini melibatkan pengembangan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk lingkungan cloud. Maksudnya melibatkan penggunaan infrastruktur pada perangkat lunak tersebut untuk meningkatkan elastisitas dan skalabilitas dan kinerja yang meningkat pada pengembangan perangkat lunak. Nah, contoh dari rekayasa perangkat lunak kita contohkan pada sebuah aplikasi e-commerce, di mana aplikasi e-commerce ini adalah aplikasi bisnis. Nah, digunakan untuk meningkatkan hasil, di mana pada aplikasi e-commerce ini adalah aplikasi e-bisnis yang menghasilkan bisnis dan keuntungan bagi pengguna, bagi yang menggunakan aplikasi e-commerce. Nah, di mana pada aplikasi e-commerce ini ada aplikasi web, pengembangan dari
suatu aplikasi web. Nah, hubungannya dengan rekayasa perangkat lunak di sini yaitu pada pengembangan dari aplikasi web yang melibatkan yaitu teknologi, pengembangan termuka, pengguna menggunakan pengembangan logika bisnis, lalu integrasi dengan basis data dan pengujian. Jadi aplikasi web dalam bentuk e-commerce ini itu sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh seorang pengguna perangkat lunak untuk meningkatkan keuntungan dan hasil ekonomi, dan untuk meningkatkan keuntungan bagi pengguna perangkat lunak. Kemudian ada ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu software requirement, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua yaitu software design, yaitu berhubungan mencakup pada proses penentuan arsitektur sistem. Yang ketiga yaitu software construction, berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, lalu pengujian pada perangkat lunak. Kemudian yaitu ada software testing, meliputi pengujian pada keseluruhan pada pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada software maintenance, yaitu mencakup upaya-upaya perawatan dalam pengembangan perangkat lunak. Baik itu perawatan dari segi fisik maupun dari perangkat lunak tersebut. Lalu ada software configuration management, berhubungan dengan usaha perubahan dari konfigurasi perangkat lunak. Kemudian ada software engineering management, yaitu berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran rekayasa perangkat lunak. Kemudian software engineering tool dan method, berhubungan dengan kajian teoritis pada pengembangan perangkat lunak. Lalu ada software engineering process, kemudian berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian software quality, yaitu kualitas dari bagaimana kualitas sebuah perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian pada metode rekayasa perangkat lunak, seperti kita ketahui saat kita bekerja itu ketika kita bekerja pasti menggunakan komputer dalam berbagai pekerjaan untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan tersebut, biar komputer ini sebagai alat yang membantu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, begitupun juga rekayasa perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita bekerja menggunakan komputer, pasti kita belajar terlebih dahulu untuk menggunakannya, pasti melakukan tahapan-tahapan dulu sebelum melakukan komputer. Kita tidak bisa melakukan komputer tanpa belajar terlebih dahulu. Begitupun rekayasa perangkat lunak tidak akan berjalan, tidak akan berkembang, tidak akan menghasilkan apapun
sebelum kita belajar dan paham dulu apa itu rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk itu kita harus belajar dan mahir dan melakukan prosesnya untuk untuk mempelajari dan untuk mengenal perangkat lunak tersebut. Nah, untuk perangkat lunak tersebut melakukan kemahiran atau kemampuan seperti di bidang algoritma, pengkodean, lalu pengujian, serta yang lain-lain harus kita pahami terlebih dahulu sebelum mengembangkan rekayasa perangkat lunak. Nah, adapun model-model dari rekayasa perangkat lunak, yang pertama yaitu pada rekayasa perangkat lunak banyak model telah dikembangkan untuk membantu perangkat lunak. Model-model tapi pada model-model yang umum mengacu pada model proses pengembangan itu menggunakan sistem development life cycle atau disingkat dengan SDLC. Nah, yang pertama yaitu prosesnya dan identifikasi dan pemilihan proyek. Identifikasi tahap awal di sini yaitu mengidentifikasi dan pemilihan dalam proyek. Kita mengidentifikasi dulu, lalu melakukan pemilihan dari satu proyek. Apakah proyek yang kita lakukan di sini sudah pantas atau tidaknya. Nah, yang kedua yaitu tahap inisiasi. Tahap inisiasi di sini yaitu tahap perencanaan, di mana setelah kita melakukan pemilihan proyek, maka ada merencanakan perencanaan satu proyek, di mana perencanaan di sini kita merencanakan bagaimana proyek tersebut dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu analisis. Kemudian pada analisis di sini kita mencari kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam suatu proyek. Kemudian adapun perawatan itu setelah tahap-tahap yang ketiga tadi terselesaikan, lalu kita membutuhkan perawatan untuk perangkat lunak, karena perangkat lunak membutuhkan perawatan tersebut untuk bisa aman dan bisa baik kondisinya dalam penggunaan pada perangkat lunak. Lalu ada implementasi yaitu pengembangan. Setelah analisis tadi itu terjadinya lalu pada proses yang keempat yaitu proses desain terlebih dahulu. Setelah desain ini dimaksud yaitu pengkodean atau pemrograman ataupun tampilan-tampilan yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada implementasi pengembangan dari suatu perangkat proyek, yaitu di mana kita mengembangkan proyek tersebut. Lalu yang terakhir baru perawatan. Perawatan di sini setelah tahap-tahap kelima tersebut dilakukan, suatu proyek membutuhkan perawatan agar proyek dapat terkondisi dengan baik, yang dapat digunakan dalam satu perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak. Apabila perawatan dari satu proyek tidak terjalan, maka suatu proyek belum dapat dilanjutkan. Maka proyek tersebut akan diulang lagi, akan balik ke tahap identifikasi dan pemilihan suatu proyek.
Kemudian saya akan menjelaskan itu tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah alat pengolah kata yang bekerja dan dikontrol oleh sekumpulan instruksi atau program dalam sistem dalam komputer. Sistem komputer adalah dapat disimpulkan sistem komputer adalah kumpulan elemen-elemen seperti manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Maksudnya di sini yaitu manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak, yaitu ada disebut dengan tiga komponen utama, yaitu manusia sebagai pengguna, perangkat keras dan perangkat lunak sebagai alat atau perantara. Jadi apabila salah satu dari tiga komponen utama tadi tidak berguna, tidak ada, maka sistem komputer menjadi tidak bekerja. Nah, perangkat keras di sini adalah semua bagian fisik komputer seperti input, device, proses, dan output. Nah, perangkat input atau masukan seperti mouse, keyboard, joystick, dan lain-lainnya. Kemudian ada perangkat output, yaitu seperti monitor, printer, plotter, dan lain-lainnya. Kemudian ada proses pemrosesan seperti penyimpanan atau memori RAM. Sedangkan perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat keras. Adapun perangkat lunak terbagi 3 kelompok, yaitu sistem software, programming software, dan application software. Sistem software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras pada sistem komputer. Kemudian programming software yaitu perangkat lunak yang menyediakan alat bantu yang berfungsi untuk membantu programmer dalam membuat program komputer. Aplikasi software yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam bidang yang berhubungan dengan perangkat komputer. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada materi hari ini yaitu pada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk memproses informasi. Nah, tujuannya untuk memperoleh perangkat lunak dengan biaya yang rendah, menghasilkan kinerja yang tinggi, andal, dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak dalam berbagai jenis platform, kemudian menghasilkan perangkat lunak pada biaya perawatan yang rendah. Nah, adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama identifikasi masalah, ada itu identifikasi dan pemilihan proyek, ada inisiasi dan perencanaan, ada analisis, perawatan, implementasi, ada analisis, desain, implementasi, dan perawatan. Kemudian ada jenis-jenisnya juga dari perangkat lunak, dan adapun manfaat dari perangkat lunak. Ada ruang lingkup dari perangkat lunak,
ada contoh dari perangkat lunak ya, yang saya jelaskan tadi itu mengenai tentang aplikasi web yang itu pada aplikasi e-commerce, itu pada aplikasi bisnis yang dikembangkan adalah untuk mengambil keuntungan, untuk memudahkan seseorang dalam berbisnis untuk menghasilkan keuntungan. Nah, adapun sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kemudian manusia jadi pengguna, perangkat keras dan perangkat lunak sebagai perantara dalam sebuah sistem informasi dalam sistem komputer. Nah, dapat kita simpulkan yaitu perangkat lunak adalah perangkat yang digunakan untuk memproses informasi, kemudian terdiri dari program dan prosedur. Program di sini yaitu kumpulan perintah yang dimengerti dan oleh komputer. Prosedur yaitu perintah yang dilakukan oleh pengguna dalam memproses informasi. RPL di sini adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, dimulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pada tahap pemeliharaan dan perawatan dalam sistem setelah digunakan. Kemudian tujuan RPL sendiri menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja yang tinggi, tepat waktu, biayanya rendah, dan multiplatform. Kemudian ada RPL di sini sendiri merupakan bidang ilmu komputer yang di dalam penerapannya membutuhkan dukungan baik dari bidang ilmu komputer lainnya maupun di bidang ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian spesifikasi untuk bidang RPL belum tersedia, namun mengacu pada bidang programmer. Adapun masalah atau problem yaitu perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, dan gejala adalah tanda atau petunjuk yang terjadi dalam suatu masalah. Kemudian adapun tipe-tipe masalah yang akan terjadi pada rekayasa perangkat lunak sendiri itu masalah pemenuhan standar, masalah pemilihan alternatif, lalu masalah pemenuhan kepuasan konsumen, dan masalah pencapaian tujuan. Kemudian pemecahan masalah yang dapat kita lakukan itu sebuah proses di mana satu situasi yang diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah yang dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, dengan mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut agar tidak terjadinya suatu masalah sebelum terjadi. Nah, adapun tahapan utama dalam pemecahan masalahnya yaitu memahami dan mendefinisikan suatu masalah, membuat rencana untuk pemecahan masalah, kemudian merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaiannya, dan memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Nah, dapat kita simpulkan kembali itu tentang sistem komputer. Itu sistem komputer di sini merupakan kumpulan elemen-elemen yaitu manusia, perangkat keras dan perangkat yaitu manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, kita contohkan maksudnya di sini manusia dengan perangkat lunak dan perangkat keras di sini yaitu menjadi komponen utama dalam suatu sistem komputer, di mana kalau tidak adanya salah satu dari komponen tersebut, maka tidak akan bekerjanya komputer tersebut. Maksudnya maka sistem komputer tersebut tidak akan bekerja.
Nah, perangkat keras di sini merupakan manusia yaitu sebagai pengguna perangkat keras dan perangkat lunak di sini yaitu sebagai alat atau perantara untuk melakukan terjadinya sistem komputer. Nah, perangkat keras di sini itu semua yang ada bagian fisik pada komputer. Itu yang termasuk pada perangkat keras yaitu display, motherboard, CPU, main memory, expansion card, power supply, ODD, hard disk, keyboard, mouse, dan lain-lain sebagainya. Kemudian itu ada perangkat lunak. Sedangkan perangkat lunak sendiri yaitu program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Dibagi dengan adapun pergolongan perangkat lunak, namun secara umum perangkat lunak dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu sistem software, kemudian sistem software di sini perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras. Kemudian programming software yaitu perangkat lunak yang menyediakan alat bantu seperti programming menyediakan alat bantu, fungsinya dapat membantu programmer dalam memuat program komputer. Kemudian ada aplikasi software digunakan untuk membantu menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan komputer. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.